Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai Karakteristik peserta didik pada masa peroperasional. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. nama saya Juan Carlos. Nama saya Silmi Febrianti. Nama saya Evilian Fadilah. Apa itu peserta didik? Peserta didik adalah sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Karena dalam pendidikan formal yang paling penting adalah adanya peserta didik. Lalu manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Jadi manusia yang mempunyai potensi dalam kognitif, intelektual, afektif, dan psikomotorik. Jadi dia punya basic gitu. Lalu manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski pola yang relatif sama, memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri. Jadi peserta didik yang punya potensi gitu, punya imajinasi, persepsi, dan punya dunia sendiri, dan dia bisa tumbuh dan berkembang. Lalu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini pada masa usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu udah mulai eh, apa ya? Peka terhadap rangsangan. Udah bisa berpikir, bisa melukis, bisa menulis, bisa gambar-gambar, coret-coret, mungkin coret-coret kertas, coret-coret tembok atau gimana, tapi itu nggak boleh coret tembok ya. Udah bisa melakukan sesuatu gitu, udah punya dunia sendiri. Nah, dalam tahap praoperasional ini pikiran dan komunikasi mereka cenderung egosentris, yaitu ketidakmampuan anak untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Jadi yang hanya dia tahu dari sudut pandang diri dia sendiri. Nah, hubungan golden age dengan tahap praoperasional itu apa? Golden age itu adalah masa kemasan. Nah, menurut saya emang paling hubungannya itu sangat sangat relatif, sangat berhubungan gitu. Kenapa? Karena masa kemasan itu kan pasti pada masa kecil dong. Nah, di masa kemasan ini menentukan bagaimana dia di masa yang akan datang. Karena eh, di masa golden age ini 2 sampai 6 tahun dia dia bisa mengembangkan apa yang dia miliki, dia bisa mengembangkan bakat minatnya, bisa melatih dan mengasah. Makanya sangat perlu diperhatikan perkembangannya pada masa golden age ini. Orang tua adalah aspek yang utama. Kenapa? Karena orang tua yang bisa mengembangkan dan melatih dan mengasah kemampuan, minat, bakat anaknya tersebut. Dari perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial anak pada masa 2 sampai 6 tahun ini tidak bisa dikesampingkan pentingnya, dan pada masa ini adalah masa yang paling penting untuk masa depan anak tersebut. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu jadi dalam perkembangan anak ada 4 tahap. Pertama itu sensori motor, itu pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Terus praoperasional pada masa pada masa 1,5 sampai 6 tahun. Lalu operasional konkret pada masa 6 sampai 12 tahun, dan operasional formal 12 tahun ke atas. Nah, ini perkembangannya ini ada 4 tahap. Dimana semakin tahun dia semakin bisa berkembang, bisa menerima rangsangan, bisa berpikir, bertindak, berperilaku, tapi tidak semuanya sama, tergantung dari masing-masing anak. Ada anak yang misalnya usianya sudah 8 tahun tapi masih dalam tahap praoperasional. Tapi ada pula yang masih 6 tahun ke bawah atau mungkin 5,5 tahun, dia udah masuk ke tahap operasional konkret. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengembangkan peserta didik, mengembangkan anak sehingga dia bisa berkembang, memiliki bakat minat, memiliki pengetahuan, kemampuan, skill untuk kehidupan di masa yang akan datang, untuk kehidupan dia di saat dia telah dewasa. Yang selanjutnya ada perkembangan peserta didik pada tahap praoperasional. Anak-anak pada tahap praoperasional itu tumbuh dengan sangat cepat, baik secara kognitif maupun perkembangan fisiknya. Nah, apa aja sih kira-kira perkembangannya itu? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik, menurut Coughlin dan Thompson, perkembangan fisik individu itu meliputi 4 hal. Saya adalah meliputi 4 aspek.
Yang pertama adalah sistem saraf yang mempengaruhi kecerdasan dan emosinya. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan, kemampuan, dan kekuatan motoriknya. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang biasanya mempengaruhi tingkah lakunya menjadi lebih aktif pada umumnya. Yang keempat adalah berubahnya struktur fisik maupun proporsi tubuhnya yang mungkin pada awalnya gemuk menjadi lebih kurus. Kedua adalah perkembangan otak. Pada anak tahap praoperasional ini, anak mengalami perkembangan otak yang sangat dramatis. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena otak dan sistem syaraf berkembang secara lebih baik, dibarengi dengan perilaku dan perkembangan kognitif yang kompleks. Yang ketiga adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar itu kayak meloncat, berlari, sedangkan kalau perkembangan motorik halus itu seperti mewarnai, menggambar, dan sebagainya. Yang keempat adalah kesehatan. Pada umumnya, anak usia dini atau pada tahap praoperasional ini cukup sehat, namun mungkin beberapa mengalami penyakit ringan. Namun penyakit ini dapat membantu anak untuk memahami penderitaan atau belajar rasa empati. Itu adalah perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif anak ini sangat luar biasa. Kenapa? Anak mengambil peran dalam pengembangan kognitif mereka sendiri dalam hal seperti berusaha menjelaskan apa yang ada di sekitar mereka, lalu seperti mengorganisasikan, mengingat. Namun kelemahannya adalah biasanya pada umumnya pada perkembangan kognitif ini anak-anak sulit untuk mengendalikan perhatian mereka dan fungsi memori mereka. Mereka lebih fokus pada pengalaman mereka. Nah, mereka juga biasanya meniru perilaku orang-orang di sekitarnya atau perilaku orang tuanya. Maka pada saat tahap praoperasional ini kita harus mengoptimalkan bagaimana perkembangan kognitif mereka. Nah, perkembangan kognitif ini ada dua. Yang pertama itu ingatan. Seperti yang saya sebutkan, anak-anak pada prausia sekolah atau praoperasional ini sedang tertarik-tertariknya mempelajari lingkungan sekitarnya. Namun mereka itu dalam fungsi memorinya itu masih mudah terganggu. Maksudnya terganggu itu ketika mereka sedang fokus pada suatu hal, ketika fokus hal yang lain muncul, mereka akan hilang fokusnya. Yang kedua adalah bahasa. Kemampuan bahasa anak pada tahap praoperasional ini terus mengalami peningkatan. Pada umumnya, anak-anak lebih mudah mencerna kosakata baru melalui simbol-simbol, seperti mungkin wortel dan sebagainya. Nah, setelah mempelajari mengenai A, perkembangan fisik, dan B, perkembangan otak, selanjutnya yang C adalah mempelajari mengenai perkembangan psikososial anak pada tahap praoperasional ini. Meskipun perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan cepat, pada umumnya secara sosiologis anak-anak masih sangat bergantung pada lingkungannya, yaitu orang tua tentu saja yang paling berperan. Nah, saya akan membahas mengenai 6. Yang pertama itu adalah perkembangan emosi. Pada tahap ini, anak-anak cenderung lebih meledak-ledak emosinya, yaitu ya lebih mudah iri dan juga sulit diatur. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Pada tahap ini, anak biasanya cenderung lebih banyak berbicara dan kepada teman-temannya dan juga lebih aktif. Yang ketiga, perkembangan permainan. Pada tahap ini, anak lebih menyukai bermain di luar rumah, bermain dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya ada perkembangan moral. Nah, pada perkembangan moral ini sebenarnya anak belum dapat menentukan nih mana yang benar, mana yang salah, karena pada tahap intelektualnya anak-anak belum mencapai pada tahap tersebut. Jadi orang tua perlu secara perlahan-lahan untuk menerapkan mana yang benar dan mana yang salah. D. Hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga ini seperti dia anak berapa, lalu punya berapa kakak, itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik, mental anak. Bagaimana keluarganya bertindak, seperti apakah disiplin dan sebagainya. Maka dari itu, orang tua perlu mengoptimalkan bagaimana pengasuhan mereka terhadap anak-anaknya. Dan sahabat bermain, kontak awal dengan keluarga yang penuh dengan kasih sayang biasanya akan mempengaruhi bagaimana cara anak bergaul di lingkungan sosialnya. Biasanya anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang penuh akan lebih mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebab selanjutnya adalah memasuki PAUD pada masa atau tahap praoperasional. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, pada masa tahap praoperasional ini anak sedang mengalami perkembangan yang pesat, baik secara kognitif maupun perkembangan otaknya. Maka dari itu, memasuki PAUD itu akan membantu anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara struktur. Karena di PAUD itu seperti yang sudah
kita ketahui atau sudah kita rasakan pada PAUD itu kita diajarkan untuk mulai melakukan sensor pada motorik kita, motorik halus maupun motorik kasar seperti menggambar, bermain, dan sebagainya. Maka memasuki PAUD pada masa tahap praoperasional ini akan cukup membantu untuk mengoptimalisasikan tahap praoperasional ini. Nah, namun jika tidak memasuki PAUD pun anak-anak dapat dibimbing secara optimal oleh orang tua atau keluarga masing-masing, diberi kasih sayang dan arahan yang penuh untuk mempelajari hal-hal ataupun kosakata baru. Selanjutnya, cara memaksimalkan tahap praoperasional. Mengapa sih memaksimalkan tahap praoperasional itu sangat penting? Karena pada saat tahap praoperasional atau pada saat usia 2-6 tahun merupakan usia yang sangat penting dalam masa perkembangan, dan masa-masa perkembangannya ini pula harus diperhatikan oleh orang tuanya ataupun para pendidiknya. Nah, cara yang dilakukan yang pertama ialah selalu memberikan umpan balik sehingga proses belajar anak itu tidak terputus dan tetap berlanjut. Yang kedua, melakukan pembiasaan terhadap pola hidup yang baik. Nah, yang dilakukan ialah harus berulang. Pengulangan ini bermanfaat agar anak dapat terbiasa dalam melakukan hal baik. Yang ketiga, menstimulus. Nah, menstimulus ini agar anak menjadi terampil dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, memberikan perhatian ekstra pada saat window of opportunity agar tidak kehilangan waktu prima untuk menstimulasi otak anak. Yang kelima, mengembangkan pengalaman yang kaya bahasa. Nah, penguasaan bahasa yang baik itu akan menunjukkan tingkat kecerdasan anak itu sendiri. Yang keenam, meminimalisir kegiatan menonton televisi. Nah, kegiatan menonton televisi ini sangat tidak menunjang perkembangan otak anak, terutama untuk anak usia dini, karena banyak sekali tontonan-tontonan yang belum bisa diterima oleh anak itu sendiri. Nah, yang ketujuh, memberikan kesempatan berinteraksi sehingga anak mempunyai pengalaman yang luas dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kedelapan, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Ini sangat penting karena anak butuh banyak asupan untuk perkembangan otaknya dan raganya. Yang kesembilan adalah memiliki cukup waktu tidur. Nah, orang tua ini penting untuk mengatur waktu tidur anak agar anak dapat memiliki disiplin yang tinggi dan perkembangan otaknya itu lancar gitu. Yang ke-10, terhindar dari suasana tegang. Nah, orang tua ini sangat berperan untuk menghindari anaknya dari suasana tegang dan membuat anak menjadi nyaman. Dan yang ke-11, melatih anak untuk menarik nafas dalam-dalam. Yang ke-12, memperbanyak minum air putih. Slide selanjutnya. Yang ke-13, menggunakan warna-warna terang seperti kuning, merah, atau oranye agar anak itu memiliki sifat yang ceria dan tidak murung gitu. Yang ke-14, mengajak anak bernyanyi. Yang ke-15, sering mengajak anak tertawa agar anak diajak untuk menikmati hidup dan tidak larut akan kesedihan. Yang ke-16, melatih keteraturan dalam melakukan kegiatan. Ini sangat penting karena untuk kedepannya agar anak dapat menjadi seorang anak yang disiplin dan teratur. Yang ke-17, memberikan aroma suasana yang menstimulasi kewaspadaan seperti peppermint dan kayu manis. Yang ke-18, pandai mengaitkan perasaan dan pikiran anak.